Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaini, calon guru penggerak angkatan 10 BPGB Jatim tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Bangkajo. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Nah, dalam kegiatan praobservasi kali ini saya didampingi oleh rekan saya yang luar biasa ini ya. Luar biasa. Senyum dulu, Bu. Oke. Gimana kabarnya Bu Anggit? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Oke. Baik. Gimana Pak Zaini? Alhamdulillah juga sehat juga Bu. Moga-moga sehat kita itu memberikan semangat lebih untuk kita bisa mengabdi kepada anak-anak. Oke. Baik, Bu Anggit, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu Anggit ya, dengan tujuan agar supaya pada kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Bu Anggit bisa lebih siap ya, kemudian muncul rasa percaya diri ya dalam kegiatan observasi nanti, dan juga tidak tertekan dalam kegiatan observasi nanti ya, santai saja Bu Anggit ya. Gitu. Dan juga yang tadi kalau pentingnya itu ini Bu Anggit, sasaran terkait dengan area pengembangan yang nanti akan kita sepakati bersama itu bisa terwujud dengan baik. Itu ya Bu Anggit ya. Siap kira-kira Bu Anggit? Insya Allah siap. Siap ya. Semangat dong. Semangat. Agak grogi sedikit Pak. Grogi kenapa grogi? Karena baru pertama diobservasi sama calon guru penggerak. Ya sebenarnya ini juga pengalaman saya juga Bang, mengobservasi teman atau rekan saya gitu. Oke, baik, kita belajar bersama Bang ya. Dalam kegiatan praobservasi ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bu Anggit. Oke. Nah, yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang nantinya akan Bu Anggit sampaikan atau Bu Anggit laksanakan dalam kegiatan observasi yang kita lakukan bersama. Untuk tujuannya karena saya ini nanti mengajar pada materi bentuk mulai. Terkait dengan ya Pak. Jadi untuk tujuannya yaitu peserta didik mampu menentukan bentuk molekul berdasarkan teori PCI-PN. Teori PCI-PN itu teori tolakan Sebabnya dari tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi Bu, area pengembangan seperti apa yang ingin disampaikan? Area pengembangannya karena bentuk molekul ini abstrak ya Pak, kita kan nggak bisa ya melihat dari molekul itu seperti apa. Jadi untuk area pengembangannya lebih ke media pembelajaran. Jadi nanti lebih fokus pada penggunaan media pembelajaran begitu ya Bu? Media pembelajaran untuk menggambarkan bentuk molekul yang abstrak. Luar biasa. Ini Bu Anggit, model pembelajaran yang nanti akan dengan pakai dalam kegiatan pembelajaran di kelas tadi pada waktu observasi itu apa? Model pembelajarannya saya discovery learning Pak. Iya, mungkin bisa dijelaskan lebih lebih detail lagi tentang discovery learning gitu. Jadi discovery learning itu model pembelajaran yang mana siswa itu mampu menemukan pengetahuan dan keterampilannya sendiri, tentunya dengan bimbingan guru. Jadi di sini lebih ke siswa ya, pesannya itu siswa, jadi siswa itu harapannya bisa aktif gitu Pak. Aktif gitu, jadi keaktifan siswa itu bisa meningkat dengan metode ini gitu. Oke, baik. Kemudian ini yang jenengan akan laksanakan dan kembangkan dalam kegiatan pembelajaran nanti itu menggunakan apa atau bagaimana? Area pengembangannya saya itu Pak, diferensiasi konten. Oke, diferensiasi ya. Diferensiasi konten karena untuk membantu gaya belajar siswa itu yang berbeda-beda. Oke. Jadi ketika gaya belajar siswa beda, otomatis media pembelajarannya nanti berbeda. Oke. Baik. Jadi strategi pembelajaran itu jadi nanti Bu Anggit akan melaksanakan pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi ya, khususnya berdiferensiasi konten gitu ya, dengan mempertimbangkan sekali lagi gaya belajar tadi gitu ya, atau mungkin profil belajar tadi. Baik, luar biasa. Mungkin bisa dijelas Bu, diferensiasi konten yang nanti akan Bu Anggit lakukan itu seperti apa? diferensiasi konten untuk medianya ya belajar LKPD yang dikerjakan secara berkelompok, kemudian nanti hasil dari pekerjaannya itu dipresentasikan. Jadi dari
matematik. Oh nggih, informatif ya. Oke, untuk nilai matematik. Ya, sedangkan untuk nilai sikapnya itu nanti saya lihat atau saya ambil ketika saya mengobservasi siswa ketika diskusi. Jadi observasi diskusi, bagaimana keaktifan dan keterlibatan masing-masing siswa dalam kerja kelompok itu luar biasa. Jadi evaluasinya kalau saya ingat tadi ada dua nih Bu. Yang pertama adalah formatif ya, cara apa namanya melihat hasil kerja mereka di RKPD yang sudah disiapkan berbagai. Kemudian yang kedua terkait dengan presentasi mereka. Yang kedua adalah sikap dengan cara observasi melalui kegiatan diskusi kelompok gitu ya, atau kerja kelompok gitu, bagaimana keaktifan mereka, bagaimana ini keterlibatan mereka, ya, peran mereka di dalam kelompok itu. Jadi, luar biasa Bu Anggit. Jadi semua yang kita bicarakan ini, diskusikan ini, sasarannya itu kelas berapa Bu Anggit? Karena bentuk molekul itu materi kelas 11, ya, jadi saya sasarannya ke kelas 11 sains 2 ya. Oke, kemudian dilaksanakan kira-kira jam pelajaran jam pelajaran ke 7-8 ya. Oke, ini habis sholat zuhur ya. Oke, baik. Kemudian di hari jadwalnya hari Rabu Pak. Rabu. Oke, baik. Jadi sasaran kelas yang akan Bu Anggi capai tadi atau akan dilakukan kegiatan observasinya adalah kelas 11 sains 2 ya, pada hari Rabu jam ke-7. Tidak sabar saya ketemu Bu Anggi nanti di hari Rabu ya, di kelas 11 sains 2. Iya. Moga-moga nanti kegiatan di observasi pada hari Rabu nanti berjalan dengan lancar ya kemudian. Dan juga yang lebih penting lagi, kegiatan nanti bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita untuk meningkatkan layanan pembelajaran yang kita lakukan dari peserta didik. Sekali lagi apa yang kita lakukan ini harus senantiasa berpusat dan berpihak pada peserta didik. Sekali lagi saya terima kasih Bu Anggi atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Oke, terima kasih. Demikian kegiatan atau percakapan praobservasi saya dengan Ibu Anggi Wahyu Rahmawati. Kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi dan juga nanti di kegiatan fase observasi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Biasa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, kan ikatan ion ya kan? Ya. Kemudian ada apa? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen ada berapa? Ada 3. Ikatan kovalen tambah 2 dan ikatan kovalen tambah 3. Perbedaan sifat fisik berdasarkan perbedaan gaya antar molekul mengarahkan hubungan antara gaya van der Waals dengan ukuran molekul untuk menjelaskan sifat fisiknya. Ya, jadi bentuk molekul itu ditentukan berdasarkan apa? Susunan ruang pasta elektron yang menempati kulit paling luar. Ini lurus ya? Ya. Ini ada
sendiri itu ASNEF. Apa itu A? A itu X-nya berapa? 2. Dari CL itu ya. Sekarang kita tentukan yang E. Ya kan? E gimana rumusnya? Elektron valensi dikurangi E. E kali itu artinya kan berarti elektron valensi dari BE berapa? 2 dikurangi 2 ya, 2 per 2.
Bentuknya bulat. Bentuknya apa? Sekarang coba gimana bentuknya ya. Lima. Bentuk berapa biar stabil? Tiga. Berarti banyak. Ini F. Terus itu. Ikatannya apa itu? Tunggal merangkap. Tunggal. Kalau tunggal pakai ini tunggal, ini untuk gimana bentuk mulutnya ini tadi? Kita kalian pasang kayak gini. Gimana? Sulit. Ya. Bisa. Jadi ini bentuk dari trigonal. Ini kan yang terikat. E-nya di mana? Pasangan bebasnya sudah jadi. Tapi enggak ada. Gambarannya di sini ya. Ya. Ada E-nya enggak? Enggak, E-nya di mana? Ya. C itu biar stabil butuh berapa? Butuh 4. Berarti ini bukan 4. Dia berikatan dengan kalian ini. Ikatannya tunggal apa rangkap? Tunggal. Ya. Ini untuk rangkap. Ya, dikaitkan kalau jam kedalaman dimulai. masih sulit ya. Sulit ya, nanti diganti. Ini desain. Sini Bu. Ya, jadi ikatannya jelas. Tidak ada P, E, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Sudah tampil dan semua kelompok juga. Saya lihat dari hasil diskusi kalian sudah cukup aktif semuanya. Kira-kira semuanya sudah tahu apa belum? Sudah. Ya. Kalau sudah, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa bentuk molekul itu dipengaruhi oleh apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Saya Ahmad Zaini, calon guru penggerak angkatan 10 BPGB Jatim dari SMA Negeri 1 Bangarejo. Di sini saya tidak sendiri ya, karena saya didampingi dan dibersamai oleh dua orang yang luar biasa ya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Anda Kamsiani. Selamat datang Ibu. Kemudian ya beliau adalah pengajar praktek saya, serta yang kedua adalah Ibu Anggit Wahyu Rahmawati ya SPD, selaku guru mata pelajaran apa Bu? Kimia. Bagaimana kabarnya Bu Anggit? Sehat? Baik, sehat selalu. Ya, bagaimana kabarnya Bu Anggit? Alhamdulillah sehat ya. Sehat selalu. Semangat ini ya kayaknya. Masih lemes gitu ya. Alhamdulillah. Hobi ngajar ya. Energinya semoga sebentar lagi dengan kita bercakap bisa sambil nge-recharge energi ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu sekalian. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, kemudian di mana sebelumnya kegiatan yang kami lakukan, saya dengan Bu Anggit itu telah melakukan kegiatan dua. Yang pertama adalah pra-observasi, yang berikutnya adalah observasi pembelajaran. Nah, pada proses pra-observasi ini saya dengan Bu Anggit itu melaksanakan kesepakatan terkait area-area yang ingin dikembangkan begitu pada saat observasi. Sedangkan kegiatan observasi pembelajaran ini sangat menarik sekali Bu Anggit ya. Saya diberi kesempatan untuk melihat, kemudian mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Anggit lakukan. Terima kasih sekali Ibu Anggit. Nah, kita langsung saja Bu Anggit masuk ke dalam percakapan pasca observasi ya Bu Anggit. Tapi sebelumnya senyum dulu Bu Anggit, biar nggak terlalu nggak tegang ya. Sambil recharge santai aja Bu Anggit ya. Oke. Bu Anggit, bagaimana perasaan Bu Anggit ya setelah melaksanakan pembelajaran dan diobservasi beberapa waktu lalu? Alhamdulillah perasaan saya lega dan sangat insya Allah ya lumayan puas, sangat puas karena siswanya cukup interaktif dan tertarik mempelajari hal yang baru terkait mata pelajaran kimia. Baik, terima kasih Bu Anggit. Kemudian ya Bu Anggit, bisa tidak Bu Anggit menceritakan tujuan pembelajaran yang beberapa waktu lalu Bu Anggit sampaikan atau lakukan ya, dan juga area pengembangan yang sudah kita sepakati di awal itu Bu Anggit. Oke, tujuan pembelajarannya saya kan mata pelajaran kimia kelas 11 itu babnya tentang ikatan. Ikatan itu kan menggambarkan bagaimana molekul itu terbentuk. Nah, sulitnya pada siswa itu bagaimana menggambarkan atau memahamkan hal yang abstrak. Gitu. Hal yang abstrak itu yang dikembangkan itu berkaitan dengan media pembelajaran. Media pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahamkan bagaimana ikatan itu terbentuk. Jadi kemarin kita tujuannya adalah terkait dengan ikatan tadi nggih Bu. Kemudian area pengembangannya adalah area pengembangan untuk media pembelajaran. Kira-kira begitu nggih. Baik, dari area pengembangan yang Bu Anggit sampaikan tadi gitu nggih. Mana saja yang menurut Bu Anggit itu sudah dilaksanakan atau mungkin belum dilaksanakan atau belum optimal lah ya. Dan kemudian apa kira-kira hambatannya? Untuk media yang sudah diaplikasikan, yang sudah diaplikasikan itu menggunakan media pembelajaran video itu untuk terkait bagaimana prosesnya. Tetapi itu kan tidak bisa menggambarkan secara real, maksudnya secara nampak, secara bagaimana. Akhirnya dibantu dengan Molimut. Molimut itu media pembelajaran untuk menggambarkan bagaimana atom itu saling berikatan seperti itu. Yang bulat-bulat itu ya Bu ya? Itu yang sudah. Yang belum terlaksana tadi pertanyaannya. Yang belum terlaksana itu karena beberapa siswa itu masih kurang paham dengan penjelasan secara visual. Nanti bisa dengan mungkin dari penjelasan atau dari praktikum, nanti juga bisa dari sifat-sifat senyawa. Kemudian hambatannya tadi Bu, hambatannya kenapa kok mungkin bisa belum terlaksana atau mungkin belum maksimal lah kira-kira hasilnya? Hambatannya mungkin dari beberapa siswa kan ada yang gaya belajarnya itu tidak visual, itu mungkin
siswa akan sulit untuk mempelajari itu. Oh iya. Tadi terkait dengan hambatannya terkait gaya belajar anak-anak yang ya luar biasa ya, yang berbeda-beda sekali lagi. Iya. Baik. Kemudian ini, jika Bu Anggit harus memilih nih, bisa memilih nih Bu Anggit antara rentang poin 1 sampai 10 gitu ya. Nah, poin berapa yang kira-kira Bu Anggit pilih untuk menggambarkan apa yang sudah Bu Anggit laksanakan kemarin? Kayaknya kira-kira sekitar 80 Pak. 8 ya, 8. Oke, 8. Oke, dari alasannya kenapa Bu? Mungkin kenapa kok memilih angka 8 atau poin 8 dari rentang 1 sampai 10 tadi? Karena dari tujuan pembelajaran tadi mungkin dari 80% anak itu mudah memahamkan dengan gambar, dengan media itu. Nah, sisanya itu mungkin PR bagi saya. Gimana memahamkan 20% anak ini selain menggunakan media pembelajaran tersebut itu apa? Masih perlu diobservasi lagi nanti di lapangan. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Bu, masih ada tidak hal yang dapat ditingkatkan atau dikembangkan dari pembelajaran kemarin? Sebenarnya insya Allah masih ada Pak, karena dari 20% itu nanti banyak menjurus ke gaya belajar, kan ada kinestik, ada visual, ada audio visual, mungkin dari pengembangan dari itu nanti. Oh gitu, oke. Baik, tadi terkait gaya belajar itu memang beragam sekali. Ada yang kombinasi kan juga bisa. Betul, luar biasa. Jadi ada kinestetik, kemudian visual, audio visual dan sebagainya, auditori dan sebagainya. Nah, dari hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti yang Bu Anggit sampaikan tadi ya. Yang kira-kira ada tidak strategi lain untuk meningkatkan hal-hal tersebut yang akan atau yang ingin Bu Anggit lakukan atau praktekkan itu? Strategi mungkin selain gaya belajar nanti ada alat bantu belajar. Mungkin ada modul yang lebih memudahkan langkah-langkahnya untuk belajar, mungkin seperti itu selain gaya mungkin gitu ya. Jadi juga membuat alat belajar gitu nggih. Nah, kira-kira alat bantu belajar ya. Kira-kira itu mungkin nggak alat bantu belajar itu yang membuat itu adalah study day gitu misalnya. Kalau yang bisa saja. Nanti dilihat dari kebutuhan siswa juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Anggit. Oke, apa yang Bu Anggit sampaikan tadi, guys, strategi untuk pengembangan, kemudian untuk hal-hal yang mungkin belum bisa ditingkatkan tadi, masih perlu ditingkatkan, maaf, kira-kira kapan Bu Anggit dapat mencoba untuk mengaplikasikan strategi-strategi untuk meningkatkan kegiatan belajar yang Bu Anggit sampaikan tadi? Itu rencananya di pertemuan selanjutnya. Itu misal anak-anak kan nggak pakai molimut atau anak-anak pengen terlibat langsung, itu sebenarnya bisa pakai plastisin malam ya seperti itu. Itu bisa warna-warni, itu fleksibel gitu ya Bu ya. Oke, selain itu mungkin ada lagi Bu? Bisa nanti dari video juga. Video lagi, ya, baik. Terima kasih Bu Anggit. Alhamdulillah ya. Sebenarnya yang panjenengan sampaikan tadi terkait dengan hambatan, kemudian kelemahannya lah kira-kira yang jenengan sampaikan tadi, saya justru sebaliknya Bu ya. Jadi pada waktu observasi kemarin tuh saya luar biasa, saya senang banget melihat kearifan anak-anak begitu nggih. Jadi saya tidak melihat anak-anak yang tidak aktif dan sebagainya. Masalah memahami sebuah materi memang kan masing-masing anak punya kemampuan, punya gaya belajar masing-masing gitu loh. Jadi apa yang jenengan Bu Anggit sudah lakukan pada waktu observasi kemarin itu sudah luar biasa. Saya terima kasih mendapat kesempatan untuk bareng-bareng dengan Bu Anggit nih waktu kapan hari itu. Terima kasih. Oke, baik Bu Anggit, dari kegiatan yang sudah kita lakukan ya, mulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, kemudian hari ini ya kita melakukan pasca observasi yang didampingi atau dibersami oleh Bu Anika Husiani terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Apa yang Ibu Anggit bisa simpulkan atau refleksikan dari kegiatan kita? Yang bisa saya simpulkan,
untuk bisa memahamkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa, saya sebagai guru harus mau belajar bagaimana memfasilitasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Seperti Wah, luar biasa sekali memang ya. Memang apa namanya kebutuhan tantangan belajar. ya. Iya, betul. Untuk Kebutuhan ibunya. belajar anak-anak itu luar biasa ya. Memang mungkin selain gaya belajar ada yang namanya kesiapan belajar, kemudian minat belajar anak-anak juga itu yang begitu beragamnya. Nah, sebagai guru, menurut Bu Anggit, kita harus bisa melayani semua kebutuhan belajar tadi. Luar biasa Bu Anggit. Terima kasih sekali lagi. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa saling share ya terkait dengan apa yang sudah pengalaman kita lah menghadapi anak-anak sehingga itu bisa juga memperkaya saya secara pribadi terkait dengan metodenya, terkait dengan cara-cara bagaimana menghadapi anak-anak. Terima kasih Bu Anggit. Terima kasih Bu Ani Sama-sama telah Bapak. membersamai kami. Sama-sama. Baik, itu tadi adalah kegiatan percakapan pasca observasi yang kami lakukan bersama dengan Bu Anggit, kemudian juga dengan pengajar praktek saya, Bu Kamsiani. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.